Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Anggotanya yaitu ada Ananda Kaironisa, Anissa Al-Khairiyah, Nura Malia, dan Siska Faujiah. Untuk pembahasan yang dibahas yaitu yang pertama universalitas nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Yang kedua yaitu variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Dan yang ketiga yaitu rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Universalitas nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Universalitas Islam menurut para ahli yang pertama, dalam pengertian istilah menurut Yusuf Al-Qardawi adalah bahwa risalah Islam meliputi seluruh dimensi waktu, tempat, dan kemanusiaan yang secara realitas mencakup tiga karakteristik, yaitu keabadian, internasionalitas, dan aktualitas. Yang kedua, menurut Abdul Karim Zaidan, universalitas Islam adalah sistem yang universal meliputi seluruh perkara kehidupan dan tingkah laku manusia. Lalu yang ketiga, menurut pejuang universalitas Islam, Imam Hasan al-Banna, adalah Islam adalah sistem yang universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan rakyat, budi pekerti dan kekuatan, rahmat dan keadilan, hukum dan intelektualitas, ilmu pengetahuan dan undang-undang, aset dan materi, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, pemikiran dan militer, sebagaimana Islam adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Universalitas Islam dalam konsep politik. Dari pengertian menurut para ahli di samping, dapat disimpulkan bahwa universalitas Islam merupakan risalah yang menyeluruh dalam berbagai bidang dimensi yang meliputi perkara kehidupan dan tingkah laku manusia. Dan semua itu merujuk pada Islam adalah sikap hidup yang mencerminkan penyerahan diri manusia dan kepatuhan kepada Tuhannya, yang akan mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, serta kesempurnaan hidup lahir batin dunia akhirat. Dalam pandangan Islam, politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Menurut Hasan al-Banna, siyasah dibagi menjadi dua, yaitu siyasah syariah dan bukan syariah. Siasah syariah artinya membawa seluruh urusan umat manusia sesuai dengan pandangan syariat, dan pemerintahan yang bekerja untuk menjaga agama dan dunia. Sedangkan siasah yang bukan syariah adalah siasah yang membawa manusia sesuai dengan pandangan manusia yang dituangkan dalam perundang-undangan buatan manusia. Lalu ada nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Dalam politik Islam, nilai-nilai yang digunakan tentunya berpegangan teguh dengan ajaran agama Islam. Namun negara Indonesia yang beraneka ragam agamanya yang ada di dalamnya menerapkan praktik politik demokrasi. Dalam praktik politik demokrasi yang ada di Indonesia, salah satunya terdapat konsep musyawarah yang sesuai dengan konsep politik Islam. Ada beberapa prinsip yang menjadi titik temu Islam dan demokrasi, yaitu prinsip keadilan. Sebagai umat muslim yang beriman, haruslah mampu menegakkan keadilan dalam setiap perbuatan dan perkataan. Yang kedua ada prinsip persamaan, yaitu manusia diciptakan untuk bisa menerima perbedaan. Prinsip ketiga ada prinsip kebebasan, yaitu didasari oleh konsep menghormati nilai-nilai kemanusiaan, di mana manusia bebas memilih apa yang ingin dilakukan dalam kehidupannya. Dan prinsip yang terakhir ada prinsip hak asasi manusia, yaitu hak permanen yang dimiliki setiap anak manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya.
Variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Sebagai umat Islam, melihat Islam sebagai panduan utama setiap aspek kehidupan termasuk dalam urusan negara. Agama memiliki kedudukan penting karena agama berhubungan langsung dengan Pencipta, sedangkan negara merupakan sebuah tempat yang terdapat aturan-aturan yang dimilikinya. Pada awal abad 21, pemikiran tentang hubungan antara agama Islam dan negara di Indonesia belum berkembang jauh. Dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Islam menempati posisi signifikan. Permasalahan mengenai hubungan antara agama dengan negara menjadi polemik karena beberapa masyarakat Indonesia menganggap bahwa kelompok Islam memiliki niat untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi Islam. Hubungan antara agama dan negara. Menurut Japrulkan pada tahun 2014 menyatakan secara garis besar paling tidak ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Yang pertama yaitu paradigma sekularistik. Menurut paradigma ini ada pemisahan atau disparitas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini. Maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia. Paradigma yang kedua yaitu paradigma formalistik. Paradigma ini atau disebut juga integratif, yaitu adanya integrasi antara Islam dan negara. Menurut paradigma ini, konsep hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu atau integrated. Ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Paradigma yang terakhir yaitu paradigma substansialistik. Menurut paradigma ini, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Selanjutnya, menurut Edi Gunawan pada tahun 2017 menyatakan dalam memahami hubungan agama dan negara ada beberapa konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham, yaitu yang pertama paham teokrasi yang menyatakan hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Paham yang kedua yaitu paham sekuler menyatakan jika hubungan negara dan agama adalah terpisah dan beda. Keduanya tidak memiliki hubungan. Dan paham yang terakhir yaitu paham komunis, yaitu sebelum mendapatkan jati diri seseorang, agama menjadi kesadaran bagi orang itu sendiri. Berikutnya ada menurut Edi Gunawan pada tahun 2017 menyatakan hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama hubungan antagonistik. Hubungan ini memiliki ciri adanya kekacauan antara negara dengan Islam sebagai agama. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan keberpihakan pemahaman agama antar masyarakat. Yang kedua yaitu hubungan akomodatif. Adanya hubungan ini antara negara dengan agama memiliki hubungan yang saling melengkapi dan berusaha untuk mengurangi agar tidak terjadi konflik. Dalam hubungan ini, negara mendukung Islam karena mengetahui jika umat Islam memiliki kekuasaan politik yang potensial. Selanjutnya, rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Nasionalisme religius yaitu suatu nasionalisme yang menunjukkan negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Orientasi dasar konsep politik nasionalis religius atau nasionalisme agama adalah terbangunnya simbol-simbol Islam dalam wilayah kenegaraan seperti contohnya
negara Islam ataupun konstitusi Islam. Biasanya nasionalisme religius merupakan campuran dengan nasionalisme etnis. Nasionalisme religius adalah konsep dan karakter yang paling cocok dan relevan bagi negara Indonesia yang di dalamnya memiliki masyarakat plural. Sedangkan Pancasila sendiri dapat menjadi pluralitas agama, etnis, dan budaya yang menjadi ideologi dasar negara. Indonesia terbukti merumuskan dan mengonstruksi negara religius dengan dasar ideologi Pancasila yang dalam sila pertamanya terpampang ketuhanan yang Maha Esa, menyimbolkan keagamaan yang telah menyatu dalam nasionalisme. Meskipun Islam menjadi agama dan penganut terbesar di Indonesia, ini tidak menjadikan Islam sebagai ideologi, melainkan falsafah nasionalisme, yaitu setiap umat beragama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta etnis dan budaya dapat memainkan perannya dalam membangun bangsa. Yang pertama ada konsep negara dalam Islam. Konsep negara dalam Islam merupakan topik yang menimbulkan pro kontra. Beberapa cendekiawan Muslim berbeda pendapat mengenai model negara dalam Islam. Sebagian berpendapat bahwa Islam tidak memisahkan agama dari negara, sementara yang lain berpendapat bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Beberapa pemikir seperti Said Qutb, Taqi al-Din Al-Nabhani, Abu Al-Maududi, dan Muhammad Natsir telah mengemukakan pandangan mereka mengenai model negara dalam Islam. Dua, konsep pemerintahan dalam Islam. Pemerintahan dalam Islam mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan, struktur pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa pemikir Islam seperti Taqi al-Din Al-Nabhani mengemukakan pandangan mereka mengenai model pemerintahan dalam Islam. Dan terakhir, prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam mencakup sifat-sifat pemimpin yang ideal, tanggung jawab pemimpin, dan cara-cara memilih pemimpin. Pandangan mengenai kepemimpinan Islam dapat ditemukan dalam kajian-kajian Islam dan literatur-literatur pemikir Muslim. Yang kedelapan ada konsep demokrasi dalam Islam. Terdapat perdebatan mengenai konsep demokrasi dalam Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat diselaraskan dalam ajaran Islam. Sementara lain menekankan perbedaan mendasar antar demokrasi dan konsep pemerintahan dalam Islam. Yang kesembilan ada konsep hak asasi manusia dalam Islam. Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai hak asasi manusia yang mencakup hak individu dan hak-hak kelompok. Beberapa pemikir Islam telah mengemukakan pandangan mereka mengenai hak asasi manusia dalam konteks ajaran Islam. 10. Konsep perdamaian dalam Islam. Islam menekankan pentingnya perdamaian dan hubungan antar negara, perdamaian dalam masyarakat, dan perdamaian dalam diri individu. Pandangan ini tercermin dalam ajaran Islam dan prinsip-prinsip ajaran agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.